Baik, terakhir kepada Mbak Siti. Mbak Siti, apakah menurut Anda memang harus ada peran lebih dari istri untuk berupaya pula begitu untuk mencegah perilaku korupsi dalam keluarganya, seperti mempertanyakan pendapatan suaminya yang kenapa sedemikian besar begitu? Menurut Anda? Pertanyaan saya begini, dalam konstruksi masyarakat kita, dalam konteks gender gitu ya, siapa sih yang dikonstruksikan sebagai pemimpin dan pendidik? Laki-laki kan? Nah, kalau kemudian terjadi korupsi dan lantas kita menyatakan itu kesalahan istri, berarti sebenarnya itu menunjuk ke laki-laki. Berarti ia tidak mampu sebagai pemimpin dan dia tidak mampu mendidik keluarga. Itu poin juga yang harus disampaikan, bahwa nggak bisa kita serta-merta mengatakan bahwa ini karena tuntutan istri. Pertanyaannya bagaimana suami tanda kutip mendidik istri dengan penghasilannya, gitu kan? Sehingga saya pikir semua sepakat bahwa setiap individu maupun setiap keluarga memiliki kewajiban melakukan pencegahan, tapi tidak sekali lagi didasarkan kepada moralitas ibuisme, bahwa seluruh standar moral itu dibebankan bahwa perempuanlah yang berkewajiban, dan kalau itu tidak terpenuhi itu dibebankan atau disalahkan kepada perempuan. Karena sekali lagi bicara korupsi itu adalah bicara yang lebih sistemik. Ketika kita membatasi pada isu menyalahkan perempuan, maka faktor yang lebih besar seperti misalnya penegakan hukum anti korupsi, kemudian pengelolaan negara ini itu menjadi luput. Kemudian yang nggak kalah penting kalau isu perempuan dan korupsi adalah bagaimana justru dampak korupsi itu justru paling terdampak itu adalah perempuan. Itu yang luput dari pembincangan di media. Kita hanya melihat, oh ini istri menuntut. Nah, kemudian disalahkan kepada perempuan. Tapi kita tidak mencoba melihat, ini kita ada PR nih untuk mengatasi korupsi. Hal-hal apa yang harus dilakukan? Tentu yang lebih sistemik, yang melibatkan partisipasi perempuan. Mungkin kalau boleh bersaran Mas Tama, ya disampaikan saja sebaiknya laki-laki melakukan apa agar ia tidak korupsi. Misalnya salah satunya tidak melakukan poligami, tidak memiliki pasangan lain, dan kemudian mengedepankan nilai-nilai yang kesederhanaan itu. Sehingga sekali lagi narasinya tidak seakan-akan karena perempuannya serakah pengen dibeliin ini beliin itu, kemudian suaminya korupsi. Tapi bagaimana suami juga dididik, dan pada lebih yang konteks yang lebih besar, mari bicara pada hal-hal yang penegakan anti korupsi dan penguatan lembaga penegak hukum di bidang korupsi. Itu sih kalau dari saya, Mas Egan dan Mas Tama. Oke, baik. Waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Mas Tama, Mbak Siti Abinah telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.